Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari sahabat Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Dari hadis yang tadi kita baca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan memberikan penjelasan kepada kita. Apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya ibadah yang paling utama bagi umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah membaca Al-Quran. Subhanallah. Membaca Al-Quran, dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan sebaik-baiknya ibadah, sepaling utamanya ibadah. Oleh karena itu, jadikanlah hadis ini sebagai pelajaran untuk diri kita sehingga tergugah untuk terus membaca dan mentaati titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di kitab suci Al-Qur'an. Sebab dalam kitab Al-Itqan di halaman 103 ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ibn Salah. Dalam kitab fatwanya beliau menjelaskan, apa penjelasan beliau? Faqala inna qira'atal Qur'an karamah akramallahu bihal bashar. Beliau menjelaskan kepada kita, sesungguhnya membaca Al-Quran itu merupakan suatu kemuliaan bagi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya memuliakan manusia. Subhanallah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena beliau menjelaskan telah datang suatu riwayat bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala lam yu'tau dzalik, mereka tidak diberikan hal tersebut. Makanya mereka para malaikat saking cintanya kepada Al-Qur'an, saking mengagungkannya kemuliaan Al-Qur'an, mereka sangat rakus, sangat haus kepada Al-Qur'an, sampai-sampai kalau ada manusia yang membaca Al-Quran, mereka para malaikat-malaikat di Allah Subhanahu wa ta'ala datang dan sangat rakus untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Bahkan tidak sampai di situ kemuliaan Al-Quran, bisa kita lihat bahwasanya Al-Quran yang kita baca di muka bumi ini nanti ketika di akhirat akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi SAW berpesan kepada kita, mengajarkan kepada kita, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti Al-Quran akan memberikan syafaat li ashabil Quran, bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pembangkit keimanannya. Subhanallah. Maka para ulama menjelaskan, sampai-sampai Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan hadis tersebut, waqad taqudu syafa'atul Quran bimaghfiratidz dzunub wa raf'id darajat. Bagaimana Al-Quran memberikan syafaat nanti ketika hari kiamat? Maka Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan, Al-Quran memberikan syafaat kepada seseorang dengan cara mengampuni dosa hamba tersebut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan seterusnya, maka ketika kita lantunkan ayat suci Al-Quran, seketika itu juga dosa-dosa kita rontok, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaina dzunub, kita tidak memiliki dosa, sebab dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan syafaat Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita ahlul Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman kita. Allahumma amin. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.